Seni Tari kelas 12 IPA dan IPS. Kompetensi inti KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode suatu kaidah keilmuan. Kompetensi dasar pada semester 1 meliputi 4. 1. 3.1 Merancang manajemen pergelaran tari. 4.1 Menerapkan manajemen dalam pergelaran. 3.2 Merancang karya tari. 4.2 Membuat karya tari berdasarkan bentuk, jenis, fungsi, nilai estetis, dan teknik tata pentas. Adapun beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, KKM seni tari minimal 75. 2. Penilaian meliputi A. Presensi, B. Pengetahuan, yaitu tugas atau lisan atau tulis atau portofolio. C. Keterampilan, yaitu praktek atau presentasi atau proyek. Berikut KI, KD, dan kontrak pembelajaran selama 1 semester. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya di rumah gitu. Tetap di rumah, jaga jarak, pakai masker, menghindari kerumunan. Anak-anak, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran manajemen pergelaran tari. Apa sih itu manajemen pergelaran tari? Yuk kita bahas yuk. Sebelum kita masuk di pengertian manajemen, alangkah baiknya kalian mengetahui indikator materi yang akan kalian pelajari. Ada pengertian manajemen pergelaran tari, terus prinsip-prinsip manajemen pergelaran tari, fungsi manajemen pergelaran tari, pembentukan panitia pergelaran tari. Untuk hari ini kita khususkan untuk pengertian manajemen pergelaran tari ya. Pengertian manajemen pergelaran tari.
Dalam bahasa Latin biasanya disebut manageri. Pada bahasa Italia biasanya disebut managio, yang artinya mengurusi, mengendalikan, atau menangani. Pengertian secara umum, manajemen diartikan sebagai seni perencanaan, perorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengendalian atau pengawasan dari sumber daya guna mencapai tujuan yang telah diputuskan. Apakah ada nih hubungan manajemen dengan tata teknik pentas? Menurut kalian bagaimana? Jawabannya adalah jelas ada. Apa sih tata teknik pentas? Tata merupakan susunan atau aturan tata pentas, berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan pentas yang telah diatur. Tidak termasuk manusia atau pemeran atau pemain benda hidup, tetapi dibatasi pada benda-benda mati yang berada di pentas. Selanjutnya, teknik pentas adalah cara perlakuan atau cara pelaksanaan segala sesuatu yang berkenaan dengan benda-benda yang diperlukan pada saat pentas. Jadi, pada intinya tata itu merupakan atau dibatasi hanya pada benda mati. Jadi, suatu barang atau misalkan contoh kursi atau trap, biasanya di panggung itu ada trap, ada dekorasi meja, misalkan seperti itu, atau dekorasi gubuk bisa jadi seperti itu. Kalau teknik pentas cenderung di sini cara perlakuan atau cara pelaksanaannya. Jadi bagaimana kita misalkan dalam memasang backdrop belakang dalam dekorasi itu, bagaimana caranya? Jadi ke teknik pentas supaya backdrop tersebut bisa terpasang dengan baik. Caranya bagaimana gitu? Paham ya? Selanjutnya, fungsi tata teknik pentas menjadikan pertunjukan lebih baik, bagus, indah, memberikan kepuasan, serta bermakna bagi penonton dan artisnya, serta pementasan dapat terorganisir dengan baik. Jelas bahwasanya kalau tata teknik pentas, ketika suatu pertunjukan memiliki manajemen dengan baik, dengan tata teknik yang pentas, pasti nanti akhirnya juga akan memberi kesan yang baik juga untuk penonton, gitu ya. Selanjutnya, manfaat. Manfaatnya adalah individu, seniman, artis, guru seni, sutradara, koreografer menjadikan mereka percaya diri, menguasai panggung arena pertunjukan, dan membuat penonton lebih tertarik. Tuh, kan dia memiliki manfaat yang sangat baik dan sangat membantu segala aspek, baik senimannya, baik artisnya, baik guru atau sutradaranya. Akan lebih mempermudah dan jelas rundownnya seperti apa, karena di situ sudah dimanajemen secara baik. Selanjutnya, refleksi. Apakah kalian sudah paham tentang manajemen pergelaran khususnya tata teknik pentas? Jika sudah, amatilah video dengan link di bawah ini. Menurut Anda, bagaimana tata teknik dan pementasannya? Uraikan pendapat dan pemahaman yang kamu miliki. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup untuk pengertian manajemen pergelaran tari ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas unsur next yang prinsip-prinsip tadi. Terima kasih.
Ya anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita masih pada KD 3.1, yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen. Alangkah baiknya sebelum kalian mengetahui prinsip-prinsip apa saja, baiknya kalian mengetahui pengertian tentang prinsip dulu. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip-prinsip manajemen pergerakan tari ada 6. Yang pertama, prinsip pembagian kerja. Yang kedua, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip tertib dan disiplin. Yang keempat, prinsip kesatuan komando. Yang kelima, prinsip satu kesatuan. Yang keenam, prinsip keadilan dan kejujuran. Yang pertama tadi prinsip pembagian kerja, apa sih maksudnya? Prinsip penempatan orang sesuai dengan keahlian dan minatnya. Jadi dalam prinsip ini dimana dalam pembagian panitia dia dilihat keahliannya apa, minatnya dia apa, jadi itu harus sinkron gitu. Coba kita lihat lingkaran di samping ya. Di sini ada gambar musik, ada gambar orang berlari, itu ada people smart, word smart, logic smart, natural, dan picture smart. Nah, saya ambil contoh. Misalkan ini ada foto, gambar foto picture smart. Biasanya hal ini berkaitan dengan dokumentasi, di mana orang-orang memiliki, yang jadi panitia itu ya, memiliki kecerdasan dalam mengambil view yang indah dalam mengambil gambar. Biasanya dia dimasukkan di si dokumentasi gitu. Selanjutnya di sini ada musik. Nah, biasanya kalau di manajemen pergelaran khususnya tari, orang-orang kalau yang memiliki kompetensi bermain musik biasanya dimasukkan di komposernya atau pemain musiknya gitu. Kalau komposer itu orang yang menciptakan musik dalam tari, itu namanya komposer itu. Selanjutnya ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik merupakan kecerdasan di mana dia dapat mengolah tubuh dengan bagus, dengan indah gitu. Nah, biasanya kalau dalam tari dia menjadi koreografer tari gitu. Terus ini ada juga logic smart. Logic smart itu yang berhubungan dengan hitung-hitungan, biasanya itu bendahara ya, biasanya masuk ke tim bendahara. Selanjutnya ada people smart. Nah, ini merupakan salah satu bagaimana dia bisa bersosial dengan lingkungannya, bersosial dengan baik dengan masyarakat gitu. Biasanya nanti masuk ke panitiaan humas gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terus selanjutnya prinsip ini ada kendala sedikit. Untuk selanjutnya adalah prinsip wewenang dan tanggung jawab, yaitu setiap orang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas masing-masing sesuai bidangnya. Apa sih perbedaan wewenang dan tanggung jawab? Wewenang adalah wewenang didapat oleh seseorang di dalam suatu organisasi karena jabatannya. Nah, biasanya kalau orang yang memiliki jabatan tinggi, dia memiliki wewenang yang besar pula untuk memutuskan sesuatu gitu. Terus selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu bentuk obligasi dari seseorang yang memiliki kewenangan karena jabatannya. Paham ya? Yang ketiga adalah prinsip tertib dan disiplin, yaitu memiliki kepatuhan dan taat dalam melaksanakan tugas dan perannya gitu. Kita lihat
di sini kata kuncinya adalah kepatuhan, ketaatan, dan melaksanakan tugas. Nah, gimana kalau orang menjadi seorang panitia, apalagi sudah memiliki misalkan tanggung jawab seksi apa gitu ya, dia harus patuh, harus taat dengan segala program yang ada gitu. Jadi mereka harus menjalankan tugasnya dengan baik, dengan disiplin, tepat waktu kayak gitu. Tidak boleh seenaknya sendiri. Selanjutnya, prinsip kesatuan komando. Dalam suatu kegiatan perlu adanya satu komando agar setiap anggotanya dapat mengetahui kepada siapa ia mesti bertanggung jawab. Baik, kita lihat gambar di samping. Di samping saya umpamakan kalau dalam pertunjukan itu yang merah ini adalah stage manager. Jadi stage manager itu wajib tahu apapun yang ada pada rundown, pada apapun dia wajib tahu yang stage manager. Terus di stage manager di sampingnya ada bendahara sama sekretaris yang membantunya. Terus di bawahnya lagi ada seksi-seksi lainnya, misalkan ini ada komposer, ini ada koreografer, ada dokumentasi, ada konsumsi. Nah, koordinator setiap ini mereka juga memiliki beberapa anggota di dalamnya yang akan membantu tugasnya gitu. Paham ya? Jadi tetap yang megang satu pimpinan, yaitu stage manager. Dia wajib mengetahui apa yang terjadi keluar masuk panggung, utamanya itu. Nah, ini stage manager harus tahu. Selanjutnya, prinsip semangat kesatuan. Bekerja saling membantu dan bahu-membahu untuk mewujudkan hasil yang maksimal. Jadi, kalau dalam manajemen pergelaran itu kita tidak bisa bekerja sendiri, kita ada tim, kita ada yang membantu gitu. Walaupun itu nanti dia di backstage, di belakang pertunjukan, tapi dia memiliki peran yang sangat penting gitu. Jangan tidak semata-mata yang tersorot itu aktornya, tapi di backstage itu sangat berperan besar dalam kesuksesan sebuah acara, khususnya pergelaran. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri itu nggak bisa, itu ya. Terus untuk selanjutnya ada prinsip keadilan dan kejujuran. Perlu ada keterbukaan secara bersama-sama dari ketercapaian hasil pekerjaan yang sudah dilakukan untuk membina motivasi kerja yang sungguh-sungguh dan setia serta jujur dalam bekerja. Perlu dikembangkan reward sesuai perannya gitu. Jadi dalam bekerja itu harus adil, harus jujur. Kalau misalkan bisa, bilang bisa. Kalau tidak, ya bilang aja tidak gitu. Jangan dibuat-buat. Jadi lebih baik jujur di depan daripada nanti di belakang tuh kepontalan setiap pekerjaan itu gitu. Baik, itu tadi ada 6 ya, ada 6 prinsip yang harus kalian perhatikan dalam manajemen pergelaran tari, khususnya dalam pertunjukan itu sangat luar biasa sekali anak-anak. Jadi kalian ketika mengetahui keribetan di belakang panggung itu seperti apa, mungkin kalian akan memuji orang-orang yang selama ini tidak terlihat di belakang itu gitu. Mungkin kalau penonton itu taunya ya udah lihat perfect, bagus, kita sebagai penikmat bisa terhibur kayak gitu, tapi di belakang situ ada perjuangan yang sangat luar biasa gitu. Baik, itu ya anak-anak gitu. Terus untuk evaluasi hari ini pada kehidupan sehari-hari bagaimana nih kalian pembagian tugas Anda bersama anggota keluarga, apakah sudah adil, sudah bagus? Nah, jika misalkan belum, Bu Cindy harap apalagi di masa seperti ini kalian harus tetap kompak ya dengan bersama anggota keluarga, terus harus tanggung jawab, harus disiplin dalam mengerjakan tugas juga gitu. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian.
dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang pembentukan panitia pergelaran tari. Baik, dalam tari itu jadi dibentuk beberapa panitia yang mendukung suatu pergelaran tersebut, yaitu ada tim produksi. Tim produksi itu meliputi pimpinan produksi, sekretaris produksi, bendahara, seksi dokumentasi, seksi publikasi, seksi pendanaan, dan tiketing. Adapun pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir pementasan sesuai seni pertunjukan yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan dan keberhasilan produk seni pergelaran. Terus untuk sekretaris itu orang yang bertanggung jawab dalam membukukan dan mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi seni pertunjukan. Untuk bendahara merupakan seseorang yang bertanggung jawab mengenai keuangan. Gitu ya. Terus selanjutnya seksi dokumentasi itu memiliki tanggung jawab sebagai dokumentator, yaitu orang yang bertanggung jawab atas dokumentasi kegiatan. Jadi dia mendokumentasikan momen-momen kegiatan pada saat pertunjukan maupun sebelum pertunjukan, dalam arti waktu latihan atau seperti itu contohnya. Terus untuk seksi publikasi bertugas sebagai juru penerang pada umum melalui berbagai media seperti dengan surat-surat pemberitahuan, membuat spanduk, membuat poster, katalog, undangan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah seksi pendanaan. Seksi pendanaan ini berupaya penggalangan dana dalam bentuk uang, tetapi di dalamnya tercakup upaya mendapatkan dukungan atau bantuan non-uang seperti sumbangan pemikiran, tenaga, pinjaman, dan lain-lain, tempat atau fasilitas. Terus selanjutnya tiketing. Tugas mereka ialah menampung reservasi penonton dan melakukan penjualan tiket pergelaran. Itu ya. Untuk selanjutnya ada house manager. House manager itu terdiri dari keamanan, akomodasi, konsumsi, transportasi, serta seksi gedung. Apa sih house manager itu? House manager biasanya disebut juga tentang pimpinan kerumah tanggaan dalam suatu produk karya seni pertunjukan, yaitu salah satu staf yang bertugas mengemban pelayanan publik serta bertanggung jawab kepada pimpinan produksi dalam layanan staf dan layanan publik. Itu ya. Terus untuk keamanan itu keadaan bebas dari bahaya, pokoknya itu tentang mengenai keamanan dalam pertunjukan yang berhubungan dengan kejahatan atau apa gitu. Biasanya mengatur antrian tiket itu juga masuk keamanan. Selanjutnya akomodasi itu menyiapkan sarana dan prasarana akomodasi bagi peserta sesuai dengan ketentuan yang digariskan, mengatur penempatan akomodasi bagi peserta termasuk penempatan letak duduk para penonton dan undangan pada saat acara-acara berlangsung, dan memantau dan mengawasi fasilitas sarana. Selanjutnya konsumsi, yaitu keamanan pangan, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang tentang pola konsumsi pangan, kebutuhan konsumsi, intinya itu ya. Nomor 4 adalah transportasi. Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan.
Jadi yang riwa-riwi itu biasanya. Selanjutnya seksi gedung. Seksi gedung menyiapkan bahan-bahan koordinasi, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pengelolaan gedung yang digunakan untuk pergelaran. Gitu. Selanjutnya tim artistik. Kalau dalam pertunjukan tari, sutradara itu biasanya koreografernya. Nah, koreografer ini merupakan sebutan untuk orang yang merancang koreografi atau merancang komposisi tari supaya jadi pola gerakan yang terstruktur. Itu selanjutnya pimpinan artistik terdiri dari pimpinan panggung, kru penata cahaya, kru penata sound, musik, properti, rias, kostum, yang secara operasional diatur oleh pimpinan panggung. Simulasi dalam pertunjukan yang sedang berlangsung, pimpinan ini berperan mengevaluasi hasil tata cahaya, tata panggung, organisasi kerjasama antara bawahan pimpinan artistik. Selanjutnya stage manager, yaitu orang yang mengkoordinasi segala urusan yang ada di panggung. Misalkan keluar masuknya penari dari panggung, dari set wing kiri kanan itu yang mengatur stage manager. Selanjutnya penata panggung. Penata panggung bertugas melaporkan kejadian dan layanan pemesanan yang diminta penyaji karya seni dan prasarannya penata artistik berdasarkan pada saat kebutuhan alat diminta oleh kedua belah pihak. Kalau penata cahaya yang berhubungan dengan pencahayaan, terang, padamnya lampu, ini berhubungan dengan lighting ya biasanya. Terus penata rias dan busana itu orang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk merias pemain, dimulai dari mendesain, merancang, tata rias sampai dengan menerapkan ke pemain. Selanjutnya penata suara. Itu merupakan orang yang bertugas atau bertanggung jawab mengatur suara atau bunyi selama pertunjukan berlangsung. Selanjutnya penata musik itu orang yang bertanggung jawab menata musik. Biasanya komposer, terus dia juga memiliki anggota pemain-pemainnya gitu. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Silahkan dipahami, dipelajari. Minggu depan Bu Cindy akan mengambil nilai ujian KD 3.1 dan KD 3.2 tentang manajemen pergelaran tari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.